pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika tidak akan lagi menggunakan sistem standar emas ini. Presiden AS Nixon mengambil langkah yang sangat drastis, yaitu melepaskan hubungan emas pada dolar AS pada saat itu, dan peristiwa ini disebut Nixon Shock. Putusan ini mengubah semua sistem total keuangan yang ada di dunia ini. Halo semua, selamat datang di channel gua. Kita semua selalu memakai uang, mulai dari pergi transportasi, belanja ke pasar, atau beli alat kebutuhan sehari-hari. Pernah nggak sih kalian kepikiran apa uang itu? Pernah nggak sih kalian mikir gimana cara uang bekerja? Apa itu uang? Dari kita mungkin menganggap uang itu adalah suatu benda yang otomatis saja kan? Seperti dapat gaji, lalu masuk ke rekening, lalu beli ini itu, kebutuhan itu, gengsi-gengsi yang lainnya. Nah, di balik semua itu ada hal menarik yang untuk kita bahas. Oke? Selanjutnya lanjut ke bab 1. Sebelum kita bahas gimana uang itu cara bekerjanya atau apa itu uang, kita harus tahu untuk sejarah-sejarah uang. Oke. Sejarah singkat uang. Guys, sebelum kita bahas gimana cara uang itu bekerja, kita harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Dulu, uang tidak berbentuk kertas. Manusia dulu menggunakan sistem barter atau tukar barang. Jadi misalkan gue punya apel, kalian punya sepotong daging, kita bertukaran. Tapi hal itu tidak efisien. Masalah dari sistem barter ini adalah nggak praktis. Karena barang yang kita miliki belum tentu mau dimiliki oleh orang lain. Oke, kenapa bangsa Arabian dan bangsa Mesir menggunakan koin emas dan koin perak sebagai alat tukar value pada zaman dulu? Karena manusia pada zaman itu menganggap bahwa emas dan perak itu memiliki kekuatan yang stabil, langka, dan tahan lama. Oke, dan manusia pada zaman itu menganggap emas itu menggunakan bahan yang memiliki intrinsik yang berbeda. Namun membawa koin dalam jumlah besar itu sangat tidak praktis dan tidak efisien. Misal, kalian ingin membeli kuda atau sapi pada zaman dahulu. Kalian harus membawa sekantong plastik besar untuk membawa ke tukang sapi atau kuda tersebut. Apakah itu efisien? Lalu, pada abad ke-7, Tiongkok menemukan suatu alat tukar baru, yaitu uang kertas. Awal mulanya uang kertas ini hanya sebuah tanda kalian memiliki emas. Jadi seperti sertifikat kalian memiliki emas, tapi lama-kelamaan manusia di Tiongkok ini menggunakan kertas ini sebagai alat tukar karena lebih ringan dan praktis. Uang ini mulai menyebar pada abad ke-20 di sekitar Eropa. Sistem ini disebut sistem standar emas. Apa itu standar emas? Jadi standar emas itu adalah uang yang dicetak oleh pemerintah akan dilindungi atau di backup oleh emas yang setara pada bank sentral. Jadi uang yang beredar memiliki nilai nyata yang terikat oleh emas. Oke. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika tidak akan lagi menggunakan sistem standar emas ini. Defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability. Padahal sebelumnya Amerika menggunakan sistem standar emas ini, dolar sangat stabil dan ekonomi pada Amerika pada saat itu sangat stabil. Namun setelah Perang Dunia Kedua, Amerika versus Vietnam, Amerika mulai mencetak uang lebih banyak daripada emas yang ada di persediaan bank sentral. Pada saat itulah negara-negara lain mulai berdatangan ke AS untuk menukarkan uang mereka untuk ditukarkan ke emas. Untuk mencegah krisis besar-besaran karena stok emas pada bank sentral AS saat itu sudah mulai menipis, Presiden AS Nixon mengambil langkah yang sangat drastis, yaitu melepaskan hubungan emas pada dolar AS pada saat itu, dan
Peristiwa ini disebut Nixon Shock. Putusan ini mengubah semua sistem total keuangan yang ada di dunia ini, yaitu uang tidak lagi berbasis emas, yang melainkan hanya kepercayaan pada pemerintah dan ekonomi pada saat itu. Ingat ya, hanya berbasis kepercayaan. Sejak saat itu, uang menjadi semakin abstrak dan kita tidak hanya menggunakan uang itu fiat, koin, atau lainnya. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, sudah ada uang dari e-wallet, atau yang lagi sedang naik adalah cryptocurrency, yaitu Bitcoin sebagai alternatif yang tidak terikat oleh bank sentral. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu apa itu uang. Jadi sebenarnya uang itu apa sih? Jadi yang kita setujuin bareng-bareng yaitu uang itu sebagai alat ukur barang atau jasa. Bagaimana cara uang bekerja? Uang itu bisa bergerak seperti aliran darah. Jadi ada yang menghasilkan yaitu individu, perusahaan, dan bisnis. Dan juga ada yang mengatur yaitu bank dan pemerintah. Bank misalnya, mereka bikin sistem nabung, transfer, dan pinjaman uang. Uang ini juga bisa dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana uang yang kita miliki turun value-nya dengan harga barang yang semakin naik. Oke, misalkan gue punya uang 100.000, mungkinkah gue dengan uang 100.000 itu bisa membeli barang yang sama dengan saat ini? Pertanyaan kan tuh. Mengelola uang dengan bijak. Penting banget nih buat tahu cara mengelola uang dengan baik. Seperti investasi, dana darurat, dan money management. 3 komponen ini adalah yang ngebantu lu untuk agar uang lo tidak outflow terus-menerus. Oke? Seringlah bertanya-tanya ke diri sendiri ketika membeli sesuatu. Apakah barang ini barang yang sangat lo butuhkan atau yang lo pengenin? Oke, itu 2 hal yang berbeda. Gue mendapatkan kata-kata yang cukup menarik dari buku Psychology of Money, Morgan Housel, yaitu membelanjakan uang untuk menunjukkan seberapa banyak uang yang kamu miliki adalah cara tercepat untuk kamu tidak memiliki uang. Nah, itu kata-kata yang mengubah sudut pandang gue tentang uang. Uang sebagai alat kebebasan. Pada akhirnya uang itu bukan tujuan akhir. Uang hanyalah alat buat ngebantu kita untuk mengejar tujuan akhir kita, yaitu kebebasan. Kebebasan untuk kita kerja di mana, kebebasan kita untuk tinggal di mana, kebebasan kita untuk beli apa, atau juga bisa kebebasan kita mau lakuin apa aja hari ini. Tapi ingat, kebebasan ini bisa kita dapat jika kita mengelola uang dengan baik. Guys, itulah sedikit pembahasan uang. Apa itu uang, 3 komponen agar uang kamu dapat berkembang, dan juga cara bekerja uang. Oke? Yang penting adalah bukan seberapa banyak uang yang kamu miliki, tapi bagaimana cara kamu mengelolanya. Oke, mungkin sampai sini aja. Jika kamu suka video ini, silahkan like, subscribe, and share. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye-bye.